Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami MI Tanya Cokan, berakhlakul karimah, kreatif dan inovatif. Saya Ibu Uwis Nuraniah, guru kelas 3, akan mengajar pelajaran SKI semester 2. Sebelum memulai pelajaran, tak lupa Ibu selalu mengingatkan kepada anak-anakku dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dengan melaksanakan protokol kesehatan, 1. Pakai masker. 2. Cuci tangan di air yang mengalir memakai sabun. 3. Jaga jarak atau hindari kerumunan. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, Ibu mulai pelajaran SKI bab 7 semester 2 tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat dulu kompetensi intinya. Ya, kompetensi inti. Terus kompetensi dasarnya. Ini kompetensi dasarnya. Ya, kompetensi dasarnya. Terus peta konsepnya. Peta konsepnya. Iya. Dan indikator pencapaian kompetensi. Baiklah anak-anakku, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama. Selesai. Mari anak-anakku sekalian, kita dimulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam bab 7 peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berasal dari keluarga yang disegani dan dihormati di kota Mekah, yaitu dari suku Quraisy keturunan Bani Hashim. Pada masa pengasuhan pamannya Abu Thalib, beliau mendapat amanah membantu menyediakan air bagi orang yang datang ke Ka'bah untuk pemujaan berhala. Walaupun demikian, ia tidak pernah mengikuti upacara pemujaan itu. Ia merasa risau, gelisah terhadap kaumnya yang menyembah berhala. Oleh karena itu, menjelang usia 40 tahun, ia sering bertafakur, uzlah, mengasingkan diri, merenung dengan sungguh-sungguh. Rasulullah SAW beruzlah untuk tafakur, memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi berperilaku jahiliyah, sesat menyembah berhala. Tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur adalah di Gua Hira, terletak di Gunung Jabal Nur, sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram. Hal itu dilakukan Nabi Muhammad dengan tujuan untuk menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian. Dengan bertafakur, Nabi Muhammad juga terhindar dari pergaulan dengan orang-orang yang berakhlak buruk, berperilaku jahiliyah. Memang sejak usia remaja, Nabi Muhammad tidak suka bergaul dengan orang-orang yang senang mabuk-mabukan, berjudi, berpoya-poya, sehingga jiwa dan raga Nabi Muhammad senantiasa terjaga dan selalu bersih dan suci. Perilaku masyarakat jahiliyah yang selalu menggantungkan keberuntungan hidupnya kepada hal-hal yang tahayul
berhala, menyembah langit, dan berperilaku yang sejak kecil oleh Rasulullah hindari. Jiwa dan raganya selalu menolak dan terjaga dari perilaku tersebut. Maka tidak heran sebelum menerima wahyu, Muhammad lebih sering menyendiri dan merenung beribadah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Gua Hiro yang sempit dan gelap, dan jalan menujunya sangat licin dan terjal. Hanya orang yang memiliki keberanian dan keteguhan hati yang mampu memasuki Gua Hiro itu untuk bertafakur. Pada saat bulan Ramadan, beliau berujlah sebulan penuh berada di Gua Hiro. Sebagai bekal, beliau membawa tepung dan air yang sudah disediakan oleh Siti Khadijah, istrinya. Selain itu, bekal beliau juga memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya. Ujlah dan tafakur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah memikirkan dan merenungkan keadaan penduduk Mekah yang saat itu penuh dengan maksiat. Caranya Nabi Muhammad yaitu dengan bertahanus, yaitu beribadah selama beberapa malam dan menjauhkan diri dari dosa. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama ketika di usia genap 40 tahun. Tampak tanda-tanda kerasulan pada dirinya, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut ia alami selama 6 bulan. Sampailah pada tanggal 17 Ramadan, tanggal 6 Agustus 611 Masehi, Muhammad melihat cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad. Kemanapun beliau memandang, Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Jibril muncul dan wujud manusia. Maka Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Beliau Rasulullah menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Kemudian Jibril merangkul Nabi Muhammad sedemikian kuat, kemudian melepaskan dan berkata lagi, "Iqra." Beliau tetap menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Demikian sampai 3 kali, sampai dengan rangkulan yang sangat kuat sehingga Nabi Muhammad SAW sulit bernapas. Dan malaikat Jibril memerintahkan, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dan sewaktu menerima wahyu yang sama, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad membaca surat Al-Alaq, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 5. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. 4. Yang mengajarkan manusia dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Sesudah mengalami peristiwa di atas, Nabi Muhammad SAW keluar dari Gua Hiro dan turun dari Jabal Nur. Pulang dalam kondisi ketakutan, beliau gemetar dan menemui istrinya yaitu Siti Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad meminta kepada Siti Khadijah untuk diselimutinya. Nah, setelah diselimuti Nabi Muhammad, kemudian Siti Khadijah berusaha menenangkan
hati Nabi Muhammad. Usaha seorang istri untuk menenteramkan hati sang suami, Siti Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Siti Khadijah menceritakan kejadiannya itu kepada Waraqah bin Naufal. Oleh Waraqah bin Naufal dibenarkannya bahwa yang datang pada saat itu adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Peristiwa tersebut, waktu turunnya wahyu pertama, diperingati sebagai Nuzulul Quran. Malam ke-17 Ramadan disebut peringatan Nuzulul Quran. Nah, anak-anakku, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Itu baru wahyu pertama. Nanti dilanjutkan dengan wahyu kedua, ya. Itu baru wahyu pertama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.